Selamat siang, selamat datang pada teman-teman yang sudah hadir di auditorium PDS HBS ini, Museum Perpustakaan Jakarta dan Pusat Data Sastra HBS ini. Salam kenal, mungkin banyak yang belum tahu nih. Saya Y, saya akan memandu acara ini seperti judul penghargaan sastranya. Untuk pemula, jadi saya juga pembaca pemula, jadi kita saling menjadi pemula ya. Terima kasih sudah datang di hari ini. Sayembara tahun ini, tahun ketiga, hadiah sastra Ayu Tami untuk pemula rasa dibuka dari September hingga Desember 2023 dan akhirnya setelah 6 bulan, lama ya, 6 bulan. Hari ini kita akan mengumumkan penerima hadiah sastra Ayu Tami untuk pemula rasa ketiga tahun 2024. Bukan lagi Pak. Nanti kita tanya kenapa proses penjurian dan penilaiannya sangat Gak sangat ya, lumayan lah ya, lumayan lama, setengah tahun lah ya. Itu kita tanya-tanya. Nah, hadiah sastra Ayu Tami untuk pemula rasa ketiga tahun 2024 didukung oleh Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HBSin dan Komunitas Tukang Kayu. Dengan mitra media, Perpustakaan Populer Gramedia KPG, Komunitas Talihara, dan HAHI Kolektif. Terima kasih kepada mitra media dan pendukung acara. Dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Mas Diki Lukman Hakim. Ini saya disuruh pakai mas biar acaranya mudah gitu. Pemula-pemula gitu. Iya betul. Kepala Perpustakaan Jakarta dan PDS HBSin. Para juri hadiah sastra Ayu Tami, Nimade Purnamasari, Ining Isayas dan Erik Prasetya, serta para finalis hadiah sastra dan Kaula Sastra, teman-teman sastra yang hadir saat ini. Selamat datang. Seperti yang sudah diumumkan di sosial media, 10 finalis hadiah sastra sudah diumumkan. Sesuai urutan nama, abjad, Abi Ardianda, Laila Tapulang dari Penerbit Baca, Afri Meldam, Orang-orang Lembah, Indonesia Tera, Andi Makaraja, Aku akan ceritakan kepada kau bagaimana ia masuk di hidupku dan mengacaukannya, Subaltern. Ayu Alfiah Jonas, Kisah Makhluk Berpikir, Penerbit GDN. BE Rainangge, Nasib Terakhir Sehari dan Sekali Lagi, Langgam Pustaka. Grace Tioso, Perkumpulan Anak Luar Nikah, Nora Publishing. Puspa Seruni, Sukma Sunarmi, NAD Publishing. Prima Yuanita, Kidung Bakti, Nomina. Rumadi, Luka Tak Tersembuhkan, Unsa Press. Dan finalis ke-10 Sri Rahmawati, Menembus Angkasa, CV Mitra Sentosa. Nah, finalis hadiah sastra adalah penulis pemula. Syaratnya ada 2 ya. Belum menerima penghargaan sastra yang sastrawi gitu. Penghargaan banget. Kalau gitu yang aku dapat nih dari nonton Instagram live gitu dari baca-baca. Dan para penulis yang menerbitkan paling banyak 3 buku. Kalau sudah punya lebih dari 3 buku udah bukan penulis pemula ya. Ini aku lihat ada beberapa penulis yang udah menerbitkan lebih dari 3 buku. Selamat datang juga. Dan kita kedatangan dari perwakilan Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Selamat datang. Lalu ada beberapa penulis tadi, ada Mbak Indi. Selamat datang Mbak Indi. Mbak Febri Indirani. Maaf ya. Harap dimali pemula. Tidak ada alasan kan. Lalu ada Mas Hikmat Darmawan, selamat datang. Dan kalau ada yang belum disebutkan nanti bisa titip di belakang ya biar saya sebutkan. Nanti bisa cerita-cerita juga pernah jadi penulis pemula bagaimana gitu kan. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita mulai acara ini dengan mengundang Mas Diki Lukman Hakim, Kepala Perpustakaan Jakarta dan PDS HBSin untuk memberikan
sambutan pada Mas Diki, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Ayu dan para dewan juri, ada Niwade Purnamasari, ada Ining Isasias dan Erik Prasetya. Para finalis ada 10 orang, selamat. Mungkin hari ini pengumumannya ya, mudah-mudahan. Dan ini mungkin yang terbaik lah 10-nya ini. Kemudian perwakilan komunitas sastra ada Pak Imam di sana duduk, ngumpet dia. Baik, dan para kaula sastra. Baik, saya juga pemula Mas. Pustakaan Jakarta dari PDS HBS ini yang baru dibangun kembali lah gitu ya. Jadi dulu mungkin kita tahu PDS HBS ini adalah ya sebuah tempat yang di ujung sana dan tempatnya cukup kecil dan memang sangat terbatas. Alhamdulillah setelah diambil oleh Pemprov DKI memang kita concern ya, apalagi sastra itu, dunia sastra kita sangat yakin bahwa banyak koleksi-koleksi sastra bersejarah di Pusat Dokumen Sastra HB Yasin. Dan memang tugas kami ialah untuk menjaga, merawat ya, dan mengoleksi koleksi-koleksi dokumen sastra. Nah, bukan hanya sekedar mengoleksi saja ternyata pusat dokumen ini. Jadi kita pun concern kita ingin jauh lebih ke dalam, ingin jemput bola. Jadi kita ingin ikut berpartisipasi dalam pengembangan sastra ke depannya, dalam pengembangan dunia penulisan. Maka dari itu kami pun ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti workshop yang telah Mbak Ayu lakukan kerjasama dengan kami di sini. Kami pun nanti ke depannya ada rencana bekerjasama dengan kelompok Gramedia Group. Kita ada namanya Meet Editor, namanya programnya ialah sebagai semacam coaching bagi para penulis pemula untuk mengkonsultasikan karya tulisnya kepada editor dari Gramedia. Insya Allah mungkin bulan-bulan depan kita coba siapkan itu ya. Jadi intinya kami juga ingin ikut berkolaborasi atau ikut dalam ikut aktif lah dalam pengembangan dunia sastra ke depannya. Itu saja mungkin ya, karena saya juga pemula, belum tahu mau apa lagi nih. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki. Mas Diki, jangan beranjak dulu. Jadi kayak tadi dibilang tadinya di pojokan, sekarang udah bagus banget nih. Auditoriumnya bagus, koleksinya mulai bisa diakses untuk semua orang. Untuk menambah koleksi bacaan untuk warga dan biar sastra-sastra bisa diakses oleh lebih banyak warga Jakarta dan Indonesia yang berkunjung ke sini, akan ada penyerahan buku dari para peserta hadiah sastra Ayu Tami untuk pemula dari 2022, 2023 dan 2024 kepada Mbak Ayu Tami. Aku persilahkan untuk menyerahkan bukunya. Iya benar. Sedang diambil kan bukunya. Oh iya. Iya. Kita mulai mengadakan acaranya. Oh, belum cukup kencang suaranya ya. Biar rekamnya bagus. Oke. Kami mulai mengadakan acara ini di auditorium baru tahun lalu. Terus kalian dimintakan, oh kenapa waktu itu kami hanya menyerahkan yang finalis. Terus dari pihak auditorium juga mengatakan kenapa, atau dari pihak PDS kenapa nggak dikasih aja semua yang lain, semua pesertanya. Jadi hari ini kita akan berikan seluruh peserta untuk dikoleksi di PDS HB Yasin. Ya, kita lagi nunggu kardusnya. Banyak nih kayaknya ya. Berat. Enggak, ini sih biasa sekitar 30-an, 40-an pesertanya per tahun. Satu aja, simbolis aja, yang paling ringan aja. Yang paling ringan aja. Lagi.
Terima kasih Mas Diki, nanti itu tumpukannya bisa dibawa sama timnya. Ya, terima kasih bila bisa kembali ke tempat. Mbak Ayu, tahan saja. Kita waktunya ngobrol-ngobrol. Oke. Gitu. Nanti teman-teman bisa membaca juga buku-buku yang para peserta hadiah sastra Ayu Tami untuk pemula rasa dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih udah tahun ketiga. Duduk boleh kali ya? Semoga kalau duduk nggak terlalu lama jadi ngobrol. Iya, nggak apa-apa biar enak. dong, Sini, kamu oh ya saya jauh-jauh ya. Karena kita ngomongin rasa nih, gimana perasaan Mbak Ayu sudah tahun ketiga? Itu biasa ditanyakan kepada orang yang mengalami bencana. Oh iya. Bagaimana Ketiga nih kan perasaannya harus mengeluarkan mengalami gempa bumi. harus mengeluarkan effort banyak nih, lumayan kan setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun, gini saya sangat bahagia karena banyak teman-teman support dari Pak Diki, dari PDS, perpustakaan, luar biasa. Tapi itu juga tentu saja teman-teman awal dari KPG, Salihara, dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan namanya dari kamu. Jadi saya seperti mungkin beberapa teman yang udah tahu, udah bosan ceritanya. Hadiah ini dimulai dari saya mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri. Terus ya saya senang mendapatkan penghargaan itu, jadi saya pengen juga kasih penghargaan kepada teman-teman, terutama awalnya murid-murid saya. Nah tentu saja itu berangkat dari keterbatasan, tapi rupanya dukungan makin banyak, jadi saya gembira sekali. Tentu saja belum sempurna, tapi saya melihat perjalanannya gembira. Gembira. Jadi perasaannya gembira. Kita juga gembira ya. Nah, salah satu dukungannya juga akan ada hadiah nih buat para penanya, jadi bisa disiapkan nanti habis ini kita bisa ngobrol-ngobrol di dukungan dari KPG. Nanti Temanya KPG juga. namanya KPG juga. Nanti dipilih yang paling baik dan paling seru gitu ya. Pakai perasaan juga. Semuanya serba rasa pokoknya. Nah, Mbak Yu, ini kan udah tahun ketiga nih. Ya aku tahu kan ini dikembangkan dari metode penjuriannya pun dari konsep rasa yang Mbak Ayu teliti dan baca gitu kan. Nah, setelah 3 tahun ini apa perbedaannya dan bagaimana perkembangan metode penjurian pakai rasa gitu kan? Semuanya kayaknya masih penasaran sih. Ya memang gini, saya tuh kebetulan udah beberapa tahun belakangan ini, mungkin lebih dari 10 tahun melakukan penelusuran mengenai rasa. Bagaimana kata rasa itu muncul di dalam teks Indonesia. Yang pertama tentu saja adanya di zaman prasasti gitu ya. Tapi dari penelusuran itu kira-kira saya mendapatkan saya belum berani bilang teori sebenarnya ya, tapi suatu cara pandang yang bisa dipakai tidak hanya untuk membaca sejarah Indonesia, tapi juga untuk melihat bagaimana atau paling tidak bisa dipakai juga untuk membaca kesusastraan, karya sastra. Kira-kira, nah selama ini memang penjurian tuh masih dilakukan saya sendirian, yang pertama kedua. Sebetulnya alasannya ada 2 hal. Alasannya adalah saya nggak punya uang untuk bayar juri. Terus terang aja, yang kedua, saya memang ingin mengembangkan metode ini. Jadi kalau belum matang di sini udah diminta orang lain mungkin nggak ketemu. Nah tahun ketiga ini saya berhasil membujuk 3 juri lain yang tentu saja adalah teman-teman dekat saya sendiri, tapi mereka secara mutu bisa dipertanggungjawabkan. Nimade Purnamasari kita tahu dia adalah seorang sastrawan, banyak kurator, mengerjakan banyak program kesusastraan dan kesenian. Ining Isayas adalah seorang editor di Gramedia, dia banyak mengerjakan buku-buku terjemahan maupun buku-buku Indonesia, baik sastra maupun non sastra. Jadi pengalamannya atau pengetahuannya sudah tidak diragukan. Dan Erik Prasetya adalah seorang pembaca yang mungkin dia membaca sastra lebih banyak daripada saya. Dari zaman dulu ya, dia sangat, jadi sebetulnya dia seorang pembaca yang sangat banyak. Jadi kita bisa mendapatkan perwakilan sastrawan sendiri, editor, dan pembaca. Nah, dan mereka cukup sabar untuk kira-kira memakai atau mendekati metode ini. Nah, metode ini sebetulnya saya tidak bilang ini suatu yang orisinal, tapi mungkin dia dekat dengan cara pandang kita yang lebih purba. Yaitu melihat bahwa kesusastraan itu harus dicari
kekuatan pada dirinya sendiri. Ini sebetulnya modern juga begitu ya. Jadi tapi kita melihat bagaimana tarik-tarikan antara pilihan-pilihan dilema-dilema seorang pengarang itu bekerja di dalam karya sastranya. Jadi kita tidak mencari kriteria-kriteria dari luar untuk menilai suatu karya, tapi melihat bagaimana karya itu sendiri sebetulnya punya kriteria-kriterianya, punya tujuan-tujuannya dan bagaimana itu digarap dengan kuat. Jadi itu yang sebetulnya mau dipraktekkan di sini. Itu yang Jadi di sini juri itu belajar gini, kita kan semua punya selera ya. Kita tahu kita punya selera, tapi selera itu tidak boleh dipakai. Meskipun kita tahu, jadi misalnya ini karya ini bukan selera saya, tapi saya tahu ini punya kekuatan. Nah di situ juri harus bisa memisahkan mana seleranya, dia tidak melupakan, dia cuma tahu bahwa ini bukan selera gua, tapi kita bisa melihat kekuatan di dalam karya sastra itu. kekuatan rasa sama kekuatan selera jadinya beda ya. Nah di sini, ini tapi kalau soal rasa ini kita akan ngomong hal yang lain ya, karena sebenarnya gini, kita tuh mengalami perpecahan. Kadang-kadang kita dipengaruhi satu filsafat barat yang modern, memisahkan rasa itu sebagai lawan dari rasio. Kadang-kadang kita begitu, rasa tuh berarti rasa-rasa, emosi-emosi. Tapi sesungguhnya di tempat lain kita juga mengatakan saya rasa sebaiknya begini gitu ya. Kita menunjukkan bahwa rasa itu tidak terpisah dari rasio, bahkan rasa itu kalau kita bilang saya rasa, itu artinya kita memikirkan dengan bijaksana. Jadi sebetulnya ini suka tidak disadari dalam percakapan sehari-hari bahwa di Indonesia itu rasa tuh bukan sesuatu yang sama sekali terpisah dari rasio, tapi dia berlapis-lapis. Ada yang permukaan, ada yang sangat kebijaksanaan. Nah, jadi kalau antara rasa dan selera itu bagian dari rasa, tapi mungkin dia lebih di permukaan letaknya. Oke, itu ya. Nanti dirasa-rasa lagi, diulang-ulang lagi. Nah, kalau berarti kan Mbak Ayu harus menyampaikan ke 3 juri tadi yang sekarang karena bertiga ada tambahan itu konsep itu kan. Apakah itu yang membuat penjuriannya semakin lama atau ada apa di baliknya itu? Ada beberapa hal. Satu, saya pengen sekali di acaranya dibikin di auditorium PDS HB Yasin. Oke. Tepuk tangan dong. Dan auditorium ini masih direnovasi. Jadi menunggu waktunya lama. Tapi buat saya masih sempat bertemu dengan Pak Yasin langsung tapi tidak pernah dekat. Jadi Pak Yasin udah lanjut waktu itu usianya, jadi juga udah nggak bergaul sama generasi saya. Tapi kan kita tahu Pak Yasin itu orang yang sebelum pemerintah sadar, bahkan sebelum Indonesia berdiri itu sudah begitu cintanya pada kesusastraan, sudah mendokumentasikan. Jadi kita tuh harus bersyukur banget bahwa bangsa kita tuh punya seseorang seperti HB Yasin yang sudah menanam sebelum bangsa ini jadi. Nah, jadi saya memang pengen sekali acara ini diadakan di sini. Jadi terima kasih Pak Diki. Kok saya manggilnya Pak Diki? Iya Pak, Mas gitu. Mas Diki. Dimarahin nanti. Terima kasih Mas Diki. Gitu, jadi, nah sisanya memang ada beberapa hal teknis. Misalnya juga memastikan. Jadi gini, saya cita-citanya sebetulnya nanti suatu hari mungkin hadiah sastra ini udah nggak pakai nama Ayu Utami, udah hadiah sastra rasa aja. Tapi kalau sekarang ya masih berat sekali di peran saya gitu ya. Terus jadi sekarang saya coba-coba meminta 3 orang ini kan juga mintanya nggak bisa langsung gitu. Malu-malu saya katanya. Pakai rasa-rasa juga ya. Gitu itu ya. Salah satu alasannya. Salah 2. Oh ya, salah 2. Tapi perkembangan yang masuk ini aku yang penasaran sih, perkembangan yang masuk, peserta yang masuk untuk diajukan ini kan ini kan di storekan kan. Itu ya, bagaimana? Ya, kan nggak mungkin dengan budget terbatas kita bikin perlombaan yang kita sendiri mencari materinya. Itu budgetnya harus gede banget itu ya.
Kalau kita sendiri yang mencari, itu berapa banyak sumber resources yang harus dikeluarkan, itu tidak mungkin. Jadi perlombaan ini memang sejak awal adalah orang yang mengirimkan naskah. Itu ya karena itu alasan keterbatasan aja. Oke. Kalau tantangannya apa, Mbak? Tantangan ke depan ya saya kira gini, kita dalam secara pengalaman ya kita tahu banyak hadiah itu ada timbul tenggelam. Saya berharap Kusala Sastra Khatulistiwa segera hidup lagi. Amin. Terus sebelumnya ada macam-macam, ada banyak hadiah sastra tapi dia segera tenggelam. Jadi saya berharap ini tidak tenggelam. Tapi juga kan kalau hadiahnya segini-segini aja sebetulnya inflasi turun berarti nilainya. Saya nggak tahu gimana caranya, kan saya bukan orang kaya. Siapa tahu nanti kalau dia sudah berjalan beberapa lama dan metodenya sudah matang, mungkin ada donatur yang berminat, itu saya harapkan ke depan. Tapi kalau enggak ya mungkin dia ya gitulah. Yang mau mendukung juga boleh mungkin untuk terus-terusnya biar ini biar panjang gitu kan logo-logonya. Kalau cuma dengan angka segitu sih masih bisa lama ya. Tapi kan kita berharap ada peningkatan sesuai inflasi dan pertumbuhan. Inflasi plus pertumbuhan. Biar semangat juga nih para pemula-pemula. Nah, aku mau membuka pertanyaan, udah ada yang ingin bertanya dan ingin mendapatkan door prize. Nggak ada yang tertarik. Ada nggak nih, silakan. Malu. Ada hadiahnya kok. Oh ada nih, ada. Silakan, aku serahkan ke sini dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrin dari Sanggar Sinara Nusantara. Gini Mbak, ini syarat untuk mengikuti ini sastra pemula ini Mbak, itu gimana ya? Soalnya aku ada beberapa tulisan tapi nggak ngerti. Itu enaknya mau diapain? Soalnya kayaknya kalau untuk bikin buku belum pantas gitu loh Mbak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas, silakan Mas. Oke, makasih Mas. Oke Mbak Ayu, teman-teman bisa nama saya Win Muldian. Jadi mungkin agak ini aja pas tadi Ayu ngomong tentang Kusala ya gitu kan. Saya membayangkan misalnya ketika tahun pertama dulu Rasa diadakan ya misalnya. Zaman kita juga dulu awal mengadakan Khatulistiwa Award ya tahun berapa 2000 2001. Nah sebenarnya saya membayangkan misalnya waktu itu kita membayangkan tentang Booker Prize gitu kan. Atau bisa kalau kita bicara Nobel kan juga nama Nobel gitu kan, Alfred Nobel. Saya pikir nama Ayu Utami jangan pernah hilang dari penghargaan ini. Tadi kan bisa menyatakan tentang rasa aja, ya nggak usah ada nama Ayu. Saya pikir nama Ayu juga harus tetap terdokumentasi di dalam penghargaan ini. Jadi dulu misalnya tahun saya lupa, pertama kali ada lomba untuk penulis muda itu di Khatulistiwa Award itu 2007 ya. Saya lupa, dulu kan ada kategori satu yang penulis muda selain itu untuk karya puisi dan prosa. Nah saya membayangkan misalnya, saya nggak tahu misalnya kan kita lihat sekarang misalnya ketika negara mengapresiasi ini pasti tidak semenarik misalnya ketika pihak pelaku sastra sendiri yang melakukan ini, yang mengelola di waktu itu kita lihat misalnya juga penghargaan sebelumnya mungkin Rancage atau apapun justru dilakukan orang-orang yang memang terjun di dunia sastra itu sendiri. Saya pikir siapapun nanti yang mau mendukung bukan mereka yang di depan, mereka yang mendorong para pelaku sastranya. Jadi mungkin itu. Jadi ketika kita bicara tentang rasa ini, bisa saya pikir ini mungkin bukan sebuah genre, bukan sebuah apa, tapi saya membayangkan misalnya penulis pemula ini kan masalahnya jadi sekarang bicara tentang penulis pemula, mau bicara tentang writers atau authors atau apapun, kita juga harus lihat lebih jeli hari ini ketika karena siapapun bisa menerbitkan buku. Tentang kurasi terutama misalnya. Jadi justru sekarang kalau bicara tentang penulis pemula, bukunya banjir banget, banyak banget. Tapi mana buku yang layak, mana yang tidak. Karena terus terang pasti bukunya lebih banyak karena siapapun bisa menerbitkan buku dengan cuma 10, 15, 500 eksemplar dan sebagainya. Saya pikir perlu banyak catatan ketika kita memutuskan siapa penulis
pemula nanti ke depan, karena pada saat apakah istilah major label, indie label, atau apapun banyak istilah-istilah itu, pada dasarnya kita mungkin mengapresiasi authors bukan writers. Terima kasih. Terima kasih Mas Win. Dijawab Dua dulu aja ya. Dua pertanyaan. Ini berhubungan, maksudnya saya jawabnya bisa berhubungan. Jadi memang sebetulnya soal kriteria itu selalu teknis dan selalu ada cacat. Kenapa saya mau memberi penghargaan untuk penulis pemula, ya karena saya kira bagus penulis pemula diberi penghargaan. Kedua, karena saya sebetulnya juga punya kelas menulis. Jadi saya berharap tadinya murid-murid saya, tapi sejauh ini murid saya belum ada yang... Ada sih yang finalis ada, tapi yang menang belum. Aduh. Mungkin masih sebagai guru masih gagal. Enggak dong, ini soal saingan enak aja. Terus jadi kita batasi tadi hal teknis aja, penulis pemula tuh siapa. Kemarin tuh tahun pertama tuh sebenarnya Gunawan Muhammad pertama kali menulis novel. Bayangin kalau dia ikut. Pemula juga ya udah. Jadi selalu ada bolongnya sebenarnya semua kriteria. Nah, salah satu pembatasan juga misalnya harus ada ISBN. Ini menunjukkan keseriusan lah. Karena kalau kita tidak membatasi, itu orang bisa, ada perlombaan kita ikut yuk. Terus ngasih karya yang wah jeleknya minta ampun dan kita harus baca kan. Begitu dikasih kan kita harus baca. Jadi salah satu ISBN adalah ya kita tidak membatasi penerbit indie atau enggak, tapi paling enggak orang yang mengurus ISBN sudah menunjukkan satu keseriusan. Gitu sih. Jadi tadi jawaban siapa yang boleh ikut ya memang harus udah nerbit, bukunya harus terbit sebagai buku ber-ISBN. Itu adalah saringan, paling tidak saringan paling sederhana untuk menunjukkan keseriusan. Karena saya tuh pernah jadi juri nih cerpen Femina. Itu panitianya tidak membatasi satu orang ngirim berapa. Baca berapa Tahu banyak? nggak yang masuk berapa? Berapa Mbak? 3.000 cerpen. Wah saya marah sekali waktu itu, besok nggak mau lagi saya begini. Jadi harus ada saringan paling tidak orang yang serius yang menunjukkan, yang bisa menunjukkan keseriusan yang ikut. Itu, oke. Terus Menanggapi Mas Win tadi menghilangkan, jangan menghilangkan. Ya nggak tahu lagi nih. Sebetulnya kalau waktu itu nama Ayu Utami nempel di situ karena tadinya saya pikir saya nggak dibantu orang lain. Jadi kan lucu juga ada perlombaan jurinya cuma satu ya. Sebetulnya kan itu apa keterbatasan. Tapi kan saya cukup cerdik. Paling tidak suratnya saya jadi bikin pertanggungjawaban yang berbentuknya surat pribadi loh kepada pemenang. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh juri kolektif. Jadi ada kelebihan-kelebihan juga ada juri tunggal itu. Dan tapi saya tetap menulis surat. Jadi saya senang kalau ini saya senang sekali karena saya tetap menjadi juri utama di pemilihan pertamanya. Tapi ada untuk akhir tuh ada 3 orang yang membantu saya. Karena paling tidak itu juga melegakan buat saya. Nah soal apakah hilang atau enggak ya kita nggak tahu lah nanti. Itu paling tidak dia bukan karena nama tapi dia sebetulnya ada nama itu untuk menunjukkan bahwa ini masih gue banget, terbatas banget ya. Jadi masih sangat belum menjadi sesuatu yang sangat umum, universal ya, masih perspektif pribadi atau perspektif terbatas. Tapi saya tidak takut bahwa perspektif pribadi atau subjektif itu mutunya lebih jelek, enggak. Sejauh kita bisa mempertanggungjawabkan, harusnya yang subjektif atau perspektif yang terbatas itu tetap bisa bermutu. Ya. Kita rasakan nanti lah ya, Ayu Utaminya. Saya akan membunuh diri saya sendiri atau enggak gitu. Terima kasih Mbak Ayu. Ada lagi yang mau bertanya? Mau komen aja sih, saya setuju sama Mas Win kalau nama Ayu Utami harusnya tetap ada. Karena aku ingat waktu hadir di malam penghargaan
Bakri, Mbak Ayu memang mendedikasikan hadiah itu untuk para murid-muridnya supaya menerbitkan buku dan masuk ke dunia sastra Indonesia. Pertanyaannya ke murid-muridnya sekarang, mana angkat tangan semuanya? Kenapa? Nggak pemula. Nah itu maksudnya Mbak Ayu udah bikin kelas tuh bertahun-tahun gitu kan. Ini Gimana murid-muridnya. muridnya? Kamu pertanyaan pada dirimu sendiri lah ya. Ya makanya refleksi juga buat teman-teman juga gitu. Soalnya yang menang kan selama ini belum ada, ada dia sih. Iya. Dia bukan murid aku. Oke. Maksudnya nggak pernah ikut kelasku, tapi dia teman kerjaku. Oke, buat teman-teman yang kelas menulis Mbak Ayu, ayo dong. Tahun ini ya. Siapa sih yang pemula dan kelas menulisnya Mbak Ayu di sini? Enggak ada yang ngaku. Ada beberapa. Satu, dua. Nah yang belum pemula, yang udah nggak pemula nih, yang udah nggak pemula, bagaimana tanggapannya terhadap ini? Aku kelasnya Mbak Ayu bareng Eni nggak sih? Nggak ya? Bareng ya? Iya, aku nggak dianggap pemula, padahal aku selalu merasa diri pemula, Mas. Jadi itu nasib aja, kadang-kadang kan kayak Mas Gun misalnya baru bikin novel, waktu itu pertama kali bikin novel nggak bisa dianggap pemula juga gitu, mungkin akan banyak. Oh ya, jadi harus submit ya. Ya berarti ya itu mungkin bisa jadi nggak submit atau I don't know. Ya karena ukuran pemula. Kan nggak bisa, emang kamu udah lebih dari 3 buku. Ya padahal aku merasa pemula juga. Dan misalnya apa pemula itu? Enggak sih, sebenarnya satu yang aku perhatiin dari tahun pertama itu kayaknya buku pertama baru menerbitkan 1 buku. Udah gitu kayak tahun kedua menerbitkan 2 buku. Terus kayak sekarang menerbitkan paling nggak baru menerbitkan 3 buku. Jadi aku kayak wow, mungkin tahun keempat, mungkin tahun kelima. Nambah terus. Enggak sih, ya itu sih sekedar komentar aja tadi sebagai murid Mbak Ayu, pernah ikut kelas yang Mbak Ayu jadi terpanggil ya oleh Eni. Terus juga aku sebenarnya mau nanya, tapi mungkin nggak tahu sih ini udah masuk ke fase untuk bertanya itu atau enggak. Aku pengen dapat semacam kisaran sih, gambaran gitu 10 karya ini yang tahun ini kayak apa gitu. Apakah misalnya kan sebetulnya karya sastra itu bisa membaca keadaan zaman juga gitu. Nah aku pengen tahu gambaran besarnya aja sih 10 karya ini apakah mencerminkan suara zaman saat ini. Ya gitu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Feby. Nah, mau dijawab sekarang atau nanti ada di bagian pertanggungjawaban? Di bagian pertanggungjawaban aja ya. Oke. Oke, mungkin yang bagian itu nanti saya skip aja, jadi bagian tanggung jawab bagian itu nggak usah dibacain. Kira-kira ya, saya kira kita selalu, meskipun ini submit ya, dan selalu ada nggak 100% mencerminkan kenyataan zaman, tapi saya kira kita bisa lihat satu tren. Misalnya di tahun pertama dan kedua itu tren cerita depresif, cerita melankoli, depresif itu kuat. Dan itu biasanya memang umumnya ditulis perempuan. Bahkan pemenang tahun lalu itu depresif banget ya. Jalan lahir dari Dias itu gelap sekali, depresif banget. Dan itu cukup dominan pada tahun pertama dan kedua. Tahun ini enggak. Itu agak hilang tren itu atau nyaris, mungkin ada tapi tipis sekali. Terus yang cukup menonjol itu tren thriller. Jadi ya apakah ini, bagaimana kita mengkaitkan ini dengan situasi zaman itu hal lain ya. Tapi kira-kira gitu. Oke, nanti lengkapnya nanti ada di pertanggungjawaban juga dibacakan. Kita tunggu. Ada pertanyaan terakhir sebelum melanjutkan terakhir ya Mbak? Terima kasih, selamat sore Mbak Ayu, nama saya Ririn. Saya ingin bertanya sehubungan dengan tadi juga sebenarnya ada dengan keragaman hasil karya penulis-penulis baru atau yang pemula. Bagaimana Mbak Ayu memandang masa depan sastra di Indonesia kalau melihat dari hasil-hasil karya sastra yang dihasilkan? Mungkin bisa tolak ukurnya mungkin dari sejak zaman kala Mbak Ayu mulai berkarya, kemudian kita lihat
banyak perkembangan progresif yang terjadi sampai hari ini, kemudian dengan adanya perkembangan dunia literasi, memunculkan banyak penulis-penulis baru juga. Bagaimana ke depannya untuk masa depan sastra di Indonesia? Apa yang sudah baik dan apa yang menurut Mbak Ayu masih harus ditingkatkan? Itu saja dari saya. Terima kasih. Ini pertanyaan Terima kasih. terakhir. Ya, Oke. terakhir. Sebetulnya setiap zaman itu ada jadi setiap zaman punya tantangannya ya. Kita bisa kalau kita membaca sastra dari zaman lebih jauh lagi, nggak cuma dari zaman saya mulai menulis, tapi dari zaman Wage Rudolf Supratman menulis. Itu menarik. Tapi mungkin yang sekarang menarik adalah karena kita hidup di zaman teknologi yang baru, di mana menerbitkan tulisan itu menjadi begitu mudah. Kalau dulu kan tulisan yang terbit itu pada umumnya sudah tersaring. Kalau sekarang yang tidak tersaring pun bisa terbit, ya, dan bisa punya akses. Jadi itu yang beda. Jadi kita sebetulnya seperti tadi Wim bilang, kita berhadapan dengan teks yang banyak sekali, sebagian sampah, itu harus diakui. Tapi sebagian tetap mutiara. Jadi kalau dulu tuh gini, mungkin dulu terbitan sastra nggak terlalu banyak, misalnya katakan lingkarannya segini. Sekarang tuh terbitan secara keseluruhan tuh besar sekali, tapi lingkaran yang krem de la kremnya atau yang mutiaranya itu tetap ada dan tetap punya penggemarnya juga. Dan salah satu cara menghitungnya atau melihat perkembangan sastra tentu saja kita membandingkan mana hadiah-hadiah, mana yang menang hadiah, karena itu dibutuhkan banyak hadiah yang dijuri dengan bertanggung jawab. Saya jadi ingat dulu Khatulistiwa Literary Award kan saya pernah kritik yang awal ya, saya nggak tahu kamu masih ada nggak, belum Wim. Tapi saya ingat dulu cara penjuriannya adalah pakai tabulasi. Itu menurut saya nggak bertanggung jawab, tapi setelah itu langsung diganti kan ya. Jadi dulu tuh tabulasi, jadi kita cuma ngisi angka-angka, terus tabulasinya dihitung. Saya bilang ini kalau ada orang sentimen, yang satu dikasih nilai jelek itu udah runtuh semua penilaian. Tapi langsung diubah setelah itu. Jadi saya ingat dulu saya bilang ini hadiah sastra tanpa kritik sastra. Hadiah sastra. Khatulistiwa yang pertama. Tapi habis itu langsung diperbaiki. Jadi saya juga menerima kritik, kalau misalnya ada kritik saya pengen tahu juga supaya saya bisa memperbaiki. Nah jadi kenapa hadiah sastra itu penting diadakan? Dia membantu kita melihat mana yang baik. Tentu saja kita nggak boleh percaya 100% sama hadiah sastra. Harus ada beberapa. Terus kita bandingkan juga dengan yang best seller gitu. Jadi kita cari titik tengahnya nanti. Disitulah yang saya kira yang bisa menggambarkan sastra yang baik dan berguna dalam masyarakat. Kira-kira itu aja sih. Terima kasih Mbak Ayu untuk obrolannya yang singkat ini. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Selanjutnya Mbak Ayu bisa duduk kembali lagi. Selanjutnya kita akan mengapresiasi sastra dalam bentuk dramatic reading, karena itu salah satu bentuknya. Kita akan mendengarkan dramatic reading dari salah satu cerpen dari karya penulis yang bukunya masuk sebagai finalis, tapi belum tentu jadi pemenang. Buku yang mengandung cerpen ini belum tentu jadi pemenang. Cerpen yang akan dibacakan ini dipilih karena durasinya cukup nih. Sangat bagus untuk dipentaskan dalam waktu 20 menit. Jadi nanti kita saksikan, dan karena penilaian dari penghargaan sastra ini akan dinilai dari keutuhan dan konsistensi seluruh tulisannya, jadi belum tentu menang ya. Pembacaan dramatiknya diangkat dari cerpen karya Afri Meldam berjudul Harimau Jantan dari Kuantan, akan dibacakan oleh Aziz Astar dengan iringan musik oleh Ronald Isan. Aziz Astar berprofesi sebagai penulis, penyunting naskah, dan penampil panggung. Sudah beberapa kali menjadi pembaca di acara-acara sastra, termasuk pada pengumuman penghargaan Sastra Rasa 2023 bersama Teater Kedai. Pada Mei 2024 lalu, Aziz terlibat di dalam pentas peringatan 50 tahun Aduh karya Putu Wijaya bersama Teater Mandiri.
Dan Ronald Lisan aktif sebagai musisi, penata bunyi, dan penata bunyi dalam seni pertunjukan. Ia tergabung di beberapa ensemble, kelompok, dan komunitas seni di Jakarta dan Bali. Ia memainkan alat-alat musik etnik, tiup, dan perkusi dalam skena lintas genre diantaranya world music, jazz, hingga musik masa kini, kontemporer. Kepada Aziz dan Ronald dipersilakan. Cek. Bapak pergi ke hutan mencari jenang manau dan rotan, mungkin juga memetik madu, mungkin juga memetik madu, mencari jenang manau dan rotan, mungkin juga memetik madu, mungkin juga memetik madu, mencari jenang manau dan rotan, mungkin juga memetik madu, mungkin juga memetik madu. Mungkin juga memetik madu di ketiak-ketiak dahan pohon setinggi awan. Namun, ketika hari meniti pekan dan pekan menjakau bulan, Bapak tak kunjung kembali ke pangkal jalan. Dan Ibu harus membayar mahal semua itu dengan akal sehatnya yang tak bisa lagi diandalkan. Oi! Kata orang-orang, Bapak diterkam harimau jantan dari Kuantan. Konon harimau jantan yang kaki kanan belakangnya pincang itu telah lama berkeliaran di sekitar hutan Lurah 9. Andaikan Bapak mau sedikit saja mendengarkan orang-orang, tentu ia tak harus menjadi santapan si harimau jantan. Cerita tentang harimau pincang itu memang sudah lama menjadi bahan percakapan di kedai-kedai, balai-balai, dan tepian sungai. Bahwa ia keluar dari persembunyiannya dan mengamuk karena betinanya yang tengah mengandung telah dibantai.
Sementara janin kembar di dalam rahim induk yang malang itu telah dimasukkan ke dalam botol kaca berisi cairan pengawet dan dijual ke seorang penadah di Sungai Rumbai. Lalu terjadilah serangkaian pembantaian balasan yang dimulai dari seorang penduduk di Potai. Ia yang sedang menyiangi kebun sawit di kaki bukit mati, dicabik-cabik si harimau hingga semua organ dalamnya terburai. Kemudian, seorang bocah yang tengah mencari pakis di Tanjung Bonai ditemukan dengan perut menganga bak ikan salai. Tak lama setelahnya, bahkan sebelum isak tangis orang tua bocah itu benar-benar usai, si harimau jantan ternyata masih belum ingin berdamai. Kali ini korbannya adalah dua orang gadis tanggung yang sedang menangguk udang di sebuah anak sungai di Pulai. Di pangkalan, kampung terdekat dari Pulai, mendengar korban yang terus berjatuhan, orang-orang pun memasang perangkap dari kayu loban. Sementara parang, kelewang, dan senapan juga disiapkan. Dan memang, harimau jantan itu hampir kembali mengambil korban kalau saja sebutir peluru tak bersarang di kaki belakangnya sebelah kanan. Ia kesakitan. Ia kabur ke hutan. Harimau jantan itu menyusuri hutan dari pangkalan, naik ke Palukahan, lalu terus ke Lurah 9. Begitu kabar tersiar dari mulut ke mulut di kampung kami, menjadi perbincangan dari pagi ke petang, dari siang ke malam, dari pekan ke pekan. Lurah 9, semua orang tahu, adalah rimba tak bertuan. Tempat yang sejak lama diyakini tak hanya dihuni binatang-binatang buas, tapi juga menjadi rumah orang bunian dan ngambang hutan. Orang-orang kampung kami yang pada musim tertentu pergi menangkap ikan hingga ke hulu Sungai Singingi memang tak punya pilihan selain melintasi kawasan hutan di Lurah 9. Maka sepanjang jalan doa-doa keselamatan akan terus dipanjatkan dan segala pantangan harus selalu diingatkan. Kau misalnya tak boleh meludah di aliran anak sungai yang membelah jalan. Tak boleh membuang apapun selain yang kau temukan di hutan. Dan harus berbicara pelan-pelan. Dan yang paling harus kau ingat, tentu saja larangan untuk bersiul. Sesuatu yang sangat tidak disukai Nenek Langkisau, si penjaga hutan. Bapak kami yakin sudah khatam dengan segala pantangan dan larangan. Karena memang bukan sekali dua kali ia menjelajahi hutan, baik bersama kawan-kawan ataupun sendirian. Dan kami tahu belaka, ia telah mengakrabi hutan bahkan sebelum ia di Khitan. Apakah jika memang itu benar-benar terjadi, nasib sial belaka yang mengantarkannya ke dalam mulut harimau jantan dari Kuantan? Bapak, kami dengar juga, menyimpan sekeping besi yang diyakini orang-orang sebagai ujung tombak Gumbalo yang patah saat Dubalang Sati menyelamatkan Rajo Ibadat dari amukan si Katimuno dalam perjalanannya menuju Pagaruyung dari Sungai Kehijauan. Meski hanya sekeping kecil, besi itu dipercaya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang membuat si empunya kebal sabetan senjata tajam, tembakan senapan, maupun serangan binatang buas di hutan. Lantas, kenapa Bapak tak bisa mengalahkan harimau jantan dari Kuantan? Atau adakah sesuatu yang jauh lebih sakti dari semua itu yang telah melenyapkan Bapak?
mencari jenang danau dan rotan, mungkin juga memetik madu. Mencari jenang danau dan rotan, mungkin juga memetik madu. Telah kami telusuri setiap cabang jalan di Lurah 9. Kami masuki anak sungai dan celah bebatuan sampai ke pangkalan. Dan telah kami sibak pula rimbun semak hingga ke perkebunan sawit di hilir Kuantan. Tapi Bapak masih belum juga kami temukan. Banyak yang menyampaikan duka cita, mengatakan betapa mereka juga merasa kehilangan Bapak, lalu menghibur kami dengan kata-kata yang menenangkan. Mungkin jalannya seperti itu, ikhlaskan. Dan kita yang ditinggalkan tentu berkewajiban untuk terus mengirimkan doa keselamatan. Namun, tak sedikit pula yang memberikan tuduhan menyakitkan. Bapak kalian keras kepala, tidak mau mendengarkan imbauan wali negari. Sudah berkali-kali disampaikan di masjid, surau, dan lepau, tapi ia menutup telinga. Ia takabur dengan ilmu yang dimiliki. Begitu. Mak Kati mencecar kami suatu hari ketika segala upaya pencarian Bapak hanya berujung kesia-siaan. Jika kata-kata itu meluncur dari mulut orang lain, kami tentu saja telah menghantam mulut busuknya sekuat mungkin dengan tenaga yang bisa kami keluarkan. Namun, Mak Kati adalah niniak mamak kami, penghulu suku yang semua kata dan perintahnya harus kami indahkan. Jika bukan karena hidup yang kian sulit, Bapak tentu tak akan pergi ke hutan, menerabas belukar penuh onak dan miang, berharap di suatu tempat di sana ia bisa menemukan tandan-tandan jernang, sulur-sulur manau, dan rotan yang membelit pepohonan, atau sarang-sarang lebah penuh manisan. Namun, harga getah yang menjadi tumpuan hidup orang-orang di kampung kami jatuh sejatuh-jatuhnya ke angka paling menyedihkan. Sementara pinang dan kakao tak mungkin dipetik sepanjang pekan. Lalu, apalagi yang bisa diharapkan Bapak untuk mengasapi dapur dan melunasi uang sekolah kami, anak kembarnya ini? Selain mencoba peruntungan di sekitar hutan Lurah 9, jika Putih Jalito, grup Randa yang didirikan Bapak, masih sesering dulu mendapat undangan tampil di acara-acara keramaian di kampung, tentu masih ada harapan yang bisa ia gantungkan. Namun, setelah setiap hajatan besar selalu menghadirkan organ tunggal dengan musik berdentang menggelegar,
dan penyanyi yang meliuk-liuk seperti ular kesurupan. Siapa lagi yang mau membayar Putih Jalito untuk menunjukkan kebolehan? Sudah tahu hidup susah, tapi masih saja pongah. Tak pandai mengukur bayang-bayang badan. Itu kata-kata penuh sembilu yang kami dari nenek mama pihak bapak. Yang sayangnya juga tak bisa kami balas dengan sebuah hantaman atau tendangan. Kalau ia menerima amplop itu, tentu bapak kalian tak perlu lagi susah payah pergi ke hutan. Ya, kami memang sempat mendengar bapak menyinggung soal amplop itu ketika kami pulang beberapa pekan sebelum ia memutuskan pergi ke hutan. Bahwa sebuah perusahaan pengolahan kayu telah lama mencoba mendekati para nenek mama di 5 nagari di sepanjang aliran Batang Sumpu yang berhulu ke hutan di Lurah 9. Daripada terus-menerus dibiarkan telantar dan menjadi sarang harimau, alangkah baiknya kita mulai mengulah kayu-kayu di sana. Begitu kata-kata perwakilan perusahaan. Mereka menjanjikan persenan pembagian keuntungan, menyerahkan bantuan langsung untuk semua surau suku di 5 nagari, dan tentu saja membagikan amplop berisi uang pengganti kerja di ladang kepada semua nenek mama yang menerima undangan. Banio, Timbalun, Modang Kaladi, Damar, dan pulau yang ada di Lurah 9, menurut Bapak hanyalah permulaan sebagai pembuka jalan. Setelah pohon-pohon ditebangi, bibit-bibit sawit yang telah menguasai hutan-hutan di Hilir Kuantan pun akan ditanam di Lurah 9. Dan jika itu terjadi, tentu hanya menunggu waktu hingga anak-anak sungai yang menjadi hulu Batang Sumpu, Batang Unggan, dan Batang Nganti menjadi kerontang dan ditinggalkan ikan-ikan. Dengan pertimbangan itulah, Bapak yang baru beberapa tahun membawa gelar Datuk Mangkuto Alam menolak amplop pemberian perusahaan. Oi, namun setelah kepergian Bapak, kami mendengar suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Bapak menolak bukan karena alasan seperti yang ia ceritakan, tapi karena ia mengincar amplop yang jauh lebih tebal dari sebuah lembaga peduli hutan, yang konon sudah lama menjadikannya sebagai perpanjangan tangan. Oh, entahlah, kami tak ingin menambah beban pikiran. Satu hal yang pasti, kami hanya ingin menemukan Bapak yang kalaupun sudah mati diterkam harimau jantan dari Kuantan, masih tersimpan harapan di dada kami untuk bisa menyelenggarakan pemakamannya dengan layak dan menguburkannya di padam keluarga di Unggan. Oi, untuk itulah kami tak pernah henti mengetuk pintu langit, menggelar yasinan dan tahlilan, mengirimkan asa bersama doa-doa agar Bapa bisa segera ditemukan.
genap 1000 hari semenjak Bapak dinyatakan hilang di hutan. Saat kami melepas penat di ruang tengah habisan, tiba-tiba kami mendengar ibu berteriak dari kamarnya. Kami segera menghambur ke sana dan mendapati ibu tengah duduk samping dipan. Sementara pandangannya tertuju pada jendela yang terbuka. Bapak kalian sudah kembali. Ia datang diantar kawannya. Kami mendekat ke jendela. Di sana, meski samar, kami melihat 2 ekor harimau dengan ukuran tubuh yang persis sama. Harimau kembar berdiri di bawah rumpun talang, memandang ke arah kami yang ternganga seakan tak percaya. Bapak, entah kekuatan apa yang menggerakkan kami, sehingga begitu saja kata itu meluncur dari bibir kami. Ketika menyaksikan salah satu dari harimau itu berjalan perlahan ke barisan pohon tilan-tilan yang tengah berbunga. Dari jarak sedekat itu, dan dengan keberanian yang entah datang dari mana, kami bisa melihat dengan jelas sebuah lubang menganga di kening harimau itu. Masih meneteskan darah. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Dan tanpa kami sadari, tiba-tiba saja harimau itu sudah kembali ke bawah rumpun talang, berdiri di samping kawannya. Kedua harimau itu kemudian berpaling dan mulai berjalan. Hanya beberapa langkah dari rumpun talang, harimau dengan lubang di kening itu berhenti dan menoleh ke belakang. Ia kembali menatap kami, mengibaskan ekor seakan memberikan tanda perpisahan. Sementara kawannya yang pincang tampak tak hirau sama sekali. Saja berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Oi, ingin kami ceritakan kepada orang-orang kampung tentang Bapak yang sudah kembali, meski dengan wujud yang berbeda. Dan tentang harimau pincang yang kini menjadi kawannya. Tapi apakah mereka masih peduli dengan semua itu, kawan? Orang-orang kampung kami kini tentu tengah sibuk mengira-ngira berapa uang yang bisa mereka dapatkan jika nanti mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit milik mantan bupati yang tak lama lagi akan dibuka di kawasan hutan Lurah 9. Mencari jenang manau dan rotan mungkin
Rona Lisan, musik. Aziz Astar dan Ronalisan. Tepuk tangan sekali lagi. Belum tentu jadi pemenang, tapi bagus banget emang ya. Pilihan yang bagus. Di sini juga udah datang ya Afri Meldam dari penulis buku Orang-orang Lembah. Nah, sebentar lagi kita akan pengumuman. Tapi sebelumnya agak mengulur waktu sedikit nih, ada pemenang hadiah sastra Ayu Tami untuk pemula tahun pertama, pemenang ketiga ada Mas Hilmi Faik. Aku mau tanya sebentar ya, satu pertanyaan. Selamat datang Mas. Aku mau tanya gimana perasaannya dulu waktu menang jadi pemula dan apa yang pesan-pesan buat teman-teman buat pemula ini? Mentang-mentang namanya pemula rasa yang ditanya rasanya. Waktu itu pandemi ya, jadi disebut sebagai pemenang itu sebuah kehangatan. Karena waktu itu kan suasana anyep, bahkan mungkin suwung gitu ya, di pandemi kita nggak tahu. Jadi saya ngerasa itu sebuah energi baru untuk kemudian terus nulis. Gitu Mas. Dan kemudian setelah itu memang saya ternyata lebih produktif menulis. Dengan kata lain bahwa acara seperti ini menjadi penting untuk memberi itu tadi, pemantik-pemantik, agar penulis pemula yang rata-rata itu tidak begitu percaya diri, paling enggak yang saya rasakan, itu menjadi lebih percaya diri. Karena percaya diri itu kan tumbuh karena salah satunya apresiasi. Kalau dikritik kadang-kadang malah ada yang malah nyungsep gitu. Nah, apresiasi seperti ini menjadi penting. Dan Mbak Ayu Utami cukup objektif memberi ulasan per halaman bahkan ya, per judul. Saya waktu itu kumpulan cerpen. Diulas satu-satu dan kemudian saya berpikir ini pekerjaan yang tidak mudah. Makanya ketika Mbak Ayu Utami bilang ada 3.000 cerpen itu saya bisa membayangkan betapa pusingnya untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk itu. Meskipun kalau cerpen itu kan paragraf pertama, kedua udah jelek lewat gitu ya. Kepanjangan nggak sih Mas saya ngomongnya? Oke, jadi singkatnya begitu. Terima kasih banyak Mbak Ayu Tami dan tim semua yang sudah menghadirkan acara ini. Dan semoga acara-acara seperti ini tumbuh juga di tempat-tempat lain oleh orang-orang lain sehingga kita makin makin ramai gitu. Dan tidak merasa sendirian. Terima kasih. Terima kasih Mas Hilmi Faik, pemenang ketiga hadiah sastra Ayu Tami untuk pemula rasa 2022. Yang pertama dari judul buku Pemburu Anak. Betul ya Mas Hilmi Faik? Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengumuman pemenang hadiah sastra Ayu Utami untuk pemula rasa 2024. Aku mengundang Mbak Ayu Utami, Nimade Purnamasari, Ining Isaias, dan Erik Prasetya untuk ke depan untuk mengumumkan pemenang hadiah sastra rasa ketiga tahun 2024. Tepuk tangan dong. Mas Erik. Udah nyala? Udah. Nanti kita umumkan dulu pemenang 1, 2, 3, 2, 1. Nanti pemenangnya yang hadir kita panggil ya. Inilah Dewan Juri. Saya akan bacakan potongan surat, tidak saya bacakan utuh karena surat saya panjang-panjang di Pak Ika. Ini apa? Pengumuman hadiah sastra rasa nomor 3 atau ketiga 2024. Sahabat sastra, di tahun ketiga ini saya telah berani mengajak 3 kolega untuk menjadi juri tahap akhir hadiah sastra untuk pemula rasa. Setelah 2 tahun berturut-turut juga pengumuman hadiah ini diadakan di auditorium PDS HB Yasin. Saya berterima kasih pada Mas Diki Lukman Hakim, Kepala Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Yasin.
Perihal nama rasa telah diterangkan cukup panjang dalam 2 surat di kedua tahun sebelum ini dan tadi juga sudah dibicarakan. Rasa adalah suatu pengertian yang sangat penting dalam perjalanan kesadaran bangsa Indonesia. Dari penelusuran saya meyakini bahwa secara implisit ada struktur rasa yang selama ini nyaris tidak dieksplisitkan secara diskursif. Teori rasa, kalau saya boleh menyebutnya begitu meskipun belum sangat matang, yang mendasari cara penjurian di sini adalah upaya konseptualisasi sekaligus penerapan pemahaman itu. Teori ini akan membawa kita melihat bahwa suatu karya mempunyai pusat, yaitu tegangan yang terbentuk dari atau menjaga tarik-menarik dari dorongan-dorongan yang bertentangan. Dalam teks-teks tradisional Jawa dan Bali setidaknya dorongan-dorongan itu disimbolkan dalam warna merah, hitam, kuning, putih. Dalam pembacaan modern kita bisa mengartikannya sebagai tegangan dasar antara ada versus tiada atau konvensi versus pembaruan, kebenaran versus keindahan atau universalitas versus partikularitas serta derivatif-derivatifnya. Cara pandang ini bukan sama sekali baru. Profesor A. Thieu, seorang kritikus Belanda, ahli sastra Indonesia yang sangat penting dalam pembentukan kritik sastra modern, penulisan kita pernah menulis untuk ceramah singkat ulang tahun Balai Pustaka ke-64 tahun 81, berjudul Khazanah Sastra Indonesia, beberapa masalah penelitian dan penyebarluasannya, menulis demikian. Setiap karya sastra berada dalam sejumlah tegangan yang bersama-sama menciptakan dinamik yang lincah. Dinamik itu yang memungkinkan pergeseran nilai yang terus-menerus. Kompetisi ini kali ini diikuti oleh 30 karya yang terbit antara November 2022 sampai Desember 2023. Dan untuk selanjutnya tiap tahun akan menampung karya dari Januari ke Desember di tahun yang sama. Tahun ini kebetulan dengan keseimbangan gender yang sempurna. Dari segi tetap beragam, tren yang perlu dicatat kali ini yang tadi saya terangkan sudah saya jawab, jadi tidak saya bacakan lagi. 10 finalis Hadiah Sastra Rasa 2024 adalah, saya bacakan sedikit juga ringkasannya, Laila Tak Pulang, karya Abi Ardianda, adalah paduan thriller dan drama psikologis. Alur bolak-balik novel ini membuat tegangan meningkat dan teka-teki terjaga dengan ciamik. Rinci penceritaannya membuat kita percaya. Dialognya cerdas dan progresif. Ia menghadirkan karakter-karakter yang masing-masing memiliki problem kejiwaan manusia masa kini. Itu menjadikan novel ini bernilai lebih dari sekadar fantasi pembunuhan sadis berantai. Orang-orang Lembah, karya Afri Meldam. Kumpulan cerita yang membawa pembaca ke wilayah tersembunyi di Bukit Barisan, tak hanya geografis tapi juga alam kesadaran lain. Ditulis secara puitis dengan kekayaan kosakata dan metafora dari khazanah lokal yang memukau, kisah-kisah ini menyatakan sikap kritis pada modernitas dan kapitalisme. Manusia-manusia yang berakar pada lingkungan alam dicerabut oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketiga, aku akan ceritakan kepada kau bagaimana ia masuk di hidupku dan mengacaukannya, karya Andi Makaraja. Kumpulan cerpen yang mengisahkan absurditas cinta yang bisa menimpa siapapun. Berlatar geografis Sulawesi Selatan dan sekitarnya, kota maupun pedalaman, modern maupun tradisional. Cerita-cerita ini mengutamakan kegelisahan batin tokoh tanpa kehilangan plot cerita. Bahasanya lugas, membuatnya tidak pretensius, tanpa kehilangan kekuatan suasana. Finalis keempat, Kisah Makhluk Berpikir, karya Ayu Alfiah Yonas. Tema novel ini sangat relevan dengan zaman ini. Manusia yang datang ke kota besar, terjebak ambisi-ambisi yang dibentuk oleh budaya pencitraan media sosial. Sementara itu dunia di sekitarnya, organisasi tempat ia bekerja dikuasai intrik dan politik. Ini adalah cerita tentang manusia yang tidak otentik. Yang berikutnya, nasib
terakhir Sehari dan Sekali Lagi karya B.E. Rainangge. Kumpulan cerpen ini istimewa karena eksplorasi bentuknya. Ia menghindari monolog batin yang merupakan kekuatan sastra yang tidak dimiliki medium lain. Ia justru menggarap peristiwa-peristiwa serta keterkaitan tipis tapi menentukan di antara peristiwa itu untuk membangun makna cerita. Pendekatan demikian lebih mudah dalam film tapi tidak mudah dalam sastra. Berikutnya, Perkumpulan Anak Luar Nikah, karya Grace Tioso. Sungguh suara urban masa kini, berangkat dari kehidupan perempuan-perempuan kosmopolitan, cerita masuk ke kelindahan isu politik, sejarah identitas dan masalah media baru. Ditulis dengan ringan dan meski agak genit dalam presentasi visual, novel ini sama sekali tidak kehilangan kedalaman perenungan. Satu dari sedikit karya yang mengungkapkan dunia batin dan kehidupan komunitas Tionghoa Indonesia dengan lugas. Yang berikutnya, Sukma Sunarmi karya Puspa Seruni. Novel ini berada dalam tradisi novel realis Indonesia yang menyuarakan ketidakadilan. Ketidakadilan itu berhubungan dengan sentimen identitas yang berkelindan dan dengan perseteruan kubu-kubu politik. Novel ini tidak terjebak dalam penyederhanaan. Dalam masyarakat dan politik Indonesia di mana sejarah kelam masih disembunyikan, karya semacam ini terus berharga. Berikutnya, Kidung Bakti karya Prima Yuanita. Kekuatan kumpulan cerpen ini ada pada metafor dan kosakatanya yang berhubungan dengan kuliner dan tepat konteks. Kebanyakan cerita di buku ini menyajikan kisah-kisah sederhana dengan latar komunitas Jawa di kota kecil, di mana orang masih memasak dengan tungku. Karya ini memelihara kasana kuliner dan kehidupan tradisional. Yang berikutnya, Luka Tak Tersembuhkan karya Rumadi. Suatu penggarapan atas epik Mahabharata. Ia memilih sosok-sosok dan sudut pandang masing-masing ketimbang kronologi peristiwa yang klasik. Ini memungkinkannya menjadi modern dan puitis. Ia melakukan pembongkaran atau dekonstruksi dengan menawarkan pembacaan yang lain daripada tafsir konvensional cerita wayang. Tawaran yang lebih interior sekaligus kompleks. Ia memelihara yang klasik sekaligus menawarkan ke masa kinian. Yang berikutnya yang ke-10 adalah Menembus Angkasa karya Sri Rahmawati. Kisah yang sangat cocok untuk menjadi naskah film Indonesia. Memamerkan riset yang mengagumkan tentang industri dan pengelolaan pesawat. Tokoh-tokohnya akan memuaskan selera umum penonton Indonesia, rupawan, pintar, dan beriman. Cerita ini memanfaatkan prasangka-prasangka yang ada di masyarakat untuk memperkuat konflik cerita. Dengan metode pertimbangan yang telah disebutkan di atas, para juri sepakat bahwa pemenang hadiah sastra untuk pemula rasa adalah Ceng jeng. Pemenang ketiga, Luka Tak Tersembuhkan karya Rumadi. Insa Press. Pemenang kedua, Orang-Orang Lembah, karya Afri Meldam, Indonesia Tera. Nah ini. Tarik napas dulu semuanya. Pemenang 1, Perkumpulan Anak Luar Nikah, karya Grace Tioso, Nora Publishing. Kekuatan pemenang pertama, Perkumpulan Anak Luar Nikah, adalah keutuhannya dalam merespon tantangan-tantangan berat dunia urban kontemporer dengan model cerita yang populer dan filmis, tanpa kehilangan bobot. Pemenang kedua, Orang-Orang Lembah, menghadirkan dunia yang ditinggalkan bahkan dirusak pembangunan, yaitu desa dan hutan. Kekuatannya ada pada bahasa yang sangat kaya. Pemenang ketiga, Luka Tak Tersembuhkan, menggarap kembali epik kuno yang hidup dalam lapisan kesadaran kita, Mahabharata, ke dalam keping-keping cerita yang lebih psikologis.
Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemenang dan pada semua yang telah mengikuti serta terlibat dalam penyelenggaraan hadiah ini. Semoga kekaryaan mereka selanjutnya memperkuat kecerdasan bangsa. Dibacakan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin, Minggu 23 Juni 2024. Selamat kepada para pemenang dan kita panggil pemenang dan atau perwakilannya kepada Yuk kita minggir sedikit. yang mulai dari ketiga, pemenang ketiga, Rumadi, luka tak tersembuhkan pada Rumadi atau perwakilannya, dipersilakan ke depan. Lalu pemenang kedua, Afri Meldam dengan bukunya Orang-Orang Lembah, dipersilakan. Dan yang pertama, dari buku Perkumpulan Anak Luar Nikah, Grace Tioso atau perwakilan penerbit, kami persilakan. Ini akan ada pemberian bunga dan piagam penghargaan untuk pemenang pertama akan mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan pemenang kedua 3 juta rupiah dan kebalik, maaf. Ntar dulu, cue card-nya hilang. Bentar. Nah, iya. Pemenang pertama uang senilai 10 juta rupiah. Pemenang kedua uang senilai 5 juta rupiah dan pemenang ketiga uang senilai 3 juta rupiah akan ditransfer oleh panitia ke rekening masing-masing. Udah dimasukin ya. Enggak kurang kan? Oh iya, maaf. Nah, pada para panitia juga akan ada pemberian bunga dan piagam penghargaan yang akan memberikan Mbak Ayu Tami. Silakan kepada pemenang ketiga, Rumadi dengan buku berjudul, bilang lagi, Luka Tak Tersembuhkan. Lalu untuk pemenang kedua, ya ini Afri Meldam dengan buku Orang-Orang Lembah. Satu-satu. Speaker gimana nih? Maaf. Dan pemenang pertama, Perkumpulan Anak Luar Nikah, Grace Tioso atau yang mewakili. Ya, Mbak Grace Sutioso sedang di Singapura, di perwakilan penerbit. Selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada para juri. Bayu Tami, nah kita foto bareng Bayu Tami, Nimade Purnamasari. Biar seimbang, ya biar rasanya pas. Nah kita foto ya. Nah, terima kasih kepada para pemenang. Dilanjutkan kepada para finalis yang hadir atau yang mewakili untuk mendapatkan piagam. Nanti biar foto bareng ya, Pemenang, ya kan udah dapet bunga. Jadi kita panggil Abi Ardiansyah. Kak Abi ada, aku melihat. Abi Ardianda, maaf. Dan buku Laila Tak Pulang. Lalu Andi Makaraja atau yang mewakili, aku akan ceritakan kepada kau bagaimana ia masuk di hidupku dan mengacaukannya. Ada hadir? Nggak hadir kayaknya. Lalu ada Ayu Alfiah Jonas, Kisah Makhluk Berpikir. Yeay, tepuk tangan. B.E. Rainangge, Nasib Terakhir, Sehari dan Sekali Lagi. Atau yang mewakili. Lalu ada Puspa Seruni, Sukma Sunarmi. Atau yang mewakili. Oh boleh, silakan. Sukma Seruni. Muridnya menang. Lalu Prima Yuanita, Kidung Bakti, dan Sri Rahmawati Menembus Angkasa.
Ya, nggak datang Prima Yunita. Nanti akan dikirim lewat paket sama panitia ya. Yang memberikan Bayu lagi. Banyak. Istrinya masih Hilmi Faik, pemenang finalis juga. Sudah semua? Nggak ada. Oh, tote bagnya ketinggalan. Habis itu kita foto bersama lagi dengan para finalis dan pemenang. Ini dibagi biar rapet, biar rapet. Muat cukup? Cukup. Ya, 1, 2, 3, senyum. Ya, tepuk tangan dong untuk para finalis dan pemenang hadiah sastra Ayu Tami untuk Pemula Rasa 2024. Sudah? Fotografi sudah, terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para juri, ini Made Purnamasari, ini saya dan Erik Prasetya. Mbak Ayu Tami bisa tunggu di depan dulu, jangan duduk dulu. Kalau yang lain boleh duduk. Karena ada pengumuman kayaknya. Pertanyaan untuk tahun depan ada nggak, Mbak? Ada. Silakan diumumkan dulu dong, Mbak. Sekaligus ini adalah pengumuman bahwa pengiriman karya sastra dari pemula untuk hadiah sastra tahun depan sudah dibuka. Dengan demikian pengumuman dilakukan. Jadi saya tunggu murid-murid saya nih yang selalu kalah dari yang bukan murid saya. Jadi saya tunggu ya. Terima kasih. Sampai dibuka sampai Desember juga. Desember 2024. 31 Desember 2024 silakan para pemula murid yang Mbak Ayu Tami atau yang belum jadi muridnya juga tentu boleh. Tapi paling banyak 3 buku ya. Terima kasih kepada Mbak Ayu Tami. Terima kasih pada teman-teman yang datang. Tadi juga ada hadiah Pak untuk para penanya. Ini tadi ada 5 penanya sih. Mas Win dapat juga boleh kali ya? Boleh Pak Ditya? Boleh ya kepada para penanya. Silakan ke depan untuk mendapatkan hadiah. Mbak Feby menolak nih. Karena ada menolak. Silakan kepada para penanya. Ini ada paket hadiah dari kepustakaan KPG, dari KPG. Mbak Feby nggak ikutan? Boleh. Ya. Dan masih ada lagi ya. Habis ini kalau bisa dapat lagi nih, ntar aku udah tanya-tanya door prize kalian sini di sini. Maju ke depan. Iya, benar penanya. Mbak Eni silakan. Naikkan. Tuh ditagih kan. Murid-murid. Kepada Mbak Ayu Tami kasih lagi kali. Oh, gantian siapa nih? Mas. Terima kasih sudah bertanya. Masih ada berapa lagi sih? Masih ada 2 lagi.
Terima kasih, dipoto kali ya buat pertanggungjawaban perlu. Barang bukti kurang rapet. Nah ada dua lagi, ntar aku yang ngasih aja kali ya pertanyaan ringan. Nah ada dua lagi kuis-kuis gitu. Silakan Mbak Ayu. Atau Mbak Ayu ada yang mau dikasih kuis nggak, pertanyaan apa itu? Ini ada dua, wih buku apa nih? Ada yang masih mau nggak? Kalau nggak mau saya bawa pulang. Pertanyaan pertama. Sampai sekarang berarti ada berapa pemenang hadiah sastra Ayu Utami untuk pemula 3 tahun ini? 1, 2, 3. Yang udah nggak usah. Gak usah ya. Yang menang udah ya, coba. Ini dulu ya. 9. Tet, salah. Salah kan ya Mbak kan? Salah. Nah, John. Di belakang nih. 7 ya? Selamat, betul. Tahun lalu cuma ada 1 pemenang. Nah, apa nih pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir deh. Tadi bukunya Mas Hilman Faik, judulnya apa? Pemenang ketiga hadiah sastra pertama. Hadiah sastra pertama, pemenang ketiga buku Mas Hilmi Faik sebagai pemenang ketiga hadiah sastra untuk pemula Ayu Utami Rasa yang pertama. Tahun pertama. Ayo, siapa nih, mana nih? Itu udah dapat gak usah. Saya hitung ya. Dihitung ya. 1, 2, 3. Ih, gak ada yang tahu tadi disebut padahal loh. Udah juara 3 tadi. Sama. Gak ada yang tahu nih. Buat saya boleh. Oh, tuh. Iya, betul. Terima kasih yang sudah menjawab. Udah habis. Sekarang masih ada 3 lagi. Aduh, pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, sebutkan buku Mbak Ayu Utami. Judul bukan. Yang ada kata rasanya dan tahun terbitnya. Nah loh, agak susah ya, effort ya. Ayo search, boleh kok Google. Judul buku Mbak Ayu Utami yang mengandung kata rasa dan tahun terbitnya. Oh ya, udah dapat nanti. Ada. Anatomi Rasa 2019. Terima kasih. Oh, ini ada 2 lagi. Ini tote bag dari cakep nih. Bagus. Pertanyaannya 2 lagi apa ya? Sebutkan 3 judul finalis. Finalis tahun ini. 3 judul tahun ini. Gitu. 1, 2, 3. Aduh, gue lagi ngunyah lagi. Layla tak pulang. Luka tak tersembuhkan. Perkumpulan anak-anak luar nikah. Yeah. Selamat. Tinggal satu lagi. Adalah itu ya. Sisanya yang tadi. Ayo, ingat gak? Orang-orang lembah, Afri Meldam. Aku akan ceritakan kepada kau bagaimana ia masuk di hidupku dan mengacaukan. Andi Makaraja, kisah makhluk berpikir Ayu Alfia Jonas.
Terima kasih kepada para penanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih kepada semua ya pihak yang telah mendukung proses penyelenggaraan Hadiah Sastra Ayu Utami untuk Pemula Rasa ketiga tahun 2024. Terima kasih kepada apa nih? Oh iya, jadi akan ada tadi laporan pertanggungjawaban juri yang dibacakan, bisa diakses, barcode-nya bisa ditampilkan. Nggak bisa ditampilkan, nanti ya nanti di depan ada cetaknya, atau nanti mungkin bisa dibagikan juga di akun sosial media Hutan Kayu. Terima kasih juga kepada Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Yasin dan Komunitas Hutan Kayu dan Mitra Media Kepustakaan Populer Gramedia, KPG Komunitas Salihara dan HAI Kolektif. Acara hari ini sudah selesai. Terima kasih. Ditutup. Sampai jumpa tahun depan ya. Terima kasih. Ditunggu submitan cerita-cerita untuk para penulis pemulanya. Terima kasih, sampai ketemu.